Sepi banget nih jalan lewat sini. Amat sih. Si papa tega amat lagi. Gak lihat apa anaknya udah cakep-cakep kayak gini tuh pedesaan. Ih, males. Aduh. Tahu ah. Kaki gue lecet-lecet lagi. Tapi kalau ada fans gue yang lihat gimana? Ntar mereka pada nunjuk-nunjuk gue, iya artis nyeker, malu. Ya udah deh. Kotor. Kayak gimana deh, orang aja nggak ada satu biji pun. Apa jangan gue salah jalan ya? Lah? Naon eta? Ada. Kalung? Itu kalung siapa? Ini ada orang di sini. Ya, kasihan ini. Ya dulu saya bawa dulu aja. Gue malah makin nyasar sih. Emang nyasar? Ah! Mbak, saya kasih tahu ya. Kalau Mbak lurus terus ke sana, itu tuh yang ada cuma hutan, tahu Mbak? Hutan doang. Baik penampakan dong. Mbak itu sebenarnya mau kemana tuh? Kepo lo. Males banget gue ngasih tahu. Ya, Mbak, sebentar lagi itu kan malam. Jadi mendingan Mbak itu tuh istirahat aja dulu di rumah saya. Besok baru jalan lagi, ya? Maksud lo apaan ngajak-ngajak gue ke rumah lo? Modus lo emangnya jadi cowok. Udah. Udah gini aja tuh. Nih, ada bolpen nggak? Buat apaan? Sini saya pinjem. Buat apaan? Pinjem bentar. Bantak sih, heran orang. Perempuan dari mana? Galak banget. Nih, pegang dulu. Nih, nah. Itu teh alamat saya. Jadi kalau nanti Mbak nyasar, Mbak mendingan ke rumah saya aja, ya. Itu, tinggal di belokan kedua tuh. Tinggal belok kanan, ya. Lama banget sih. Ini siapa sih? Aduh. Kamu teh siapa? Hah? Takut apaan? Ini siapa dulu? Udah lepas dulu. Lepas ya.
Kamu? Iya, ini gue. Kamu ngapain di sini? Kan lo yang ngasih alamatnya ke gue, gimana sih? Dasar perempuan, gengsi tinggi banget sih. Halo, kamu kenapa? Kamu kenapa? Halo, Mas, aya naon sih? Bu, tolong, Bu. Hah? Naon? Itu naonan? Pepelukan segala. Nah, Bu, ini bukan meluk, Bu. Pingsan. Hah? Pingsan? Kamu tuh udah sadar? Oi. Lo ngapain di sini? Ya saya di sini dari tadi. Wah, Ngapain? ngapain lo ngaku nggak lo? Ngaku Saya nggak belum lo? ngapa-ngapain. Belum Jadi ngapa-ngapain. lo mau ngapa-ngapain gue? Gue Beneran. nggak tahu apa aja. Nah, meni sepi kieu. Eta budak teh ka mana? Ngapa-ngapain? Cowok macam apa sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Di masa naonan ya? Waduh. Ya Allah. Dimas di kamar ibu. Berani-beraninya kamu melanggar undang-undang pornografi? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Bu. Kemana sih? Ibu tuh jangan salah paham dulu, Ibu. Tadi Dimas tuh kepleset, nggak sengaja. Terus nimpa dia, gitu. Nyaan ya teh. Kita bohong ka ibu. Iya, Ibu. Mulai kapan sih Dimas pernah bohong sama Ibu? Bener itu Onti, bener-bener. Heula. Kamu teh siapa? Ibi gitu. Iya. Lagian kamu juga lebay. Kamu tuh nyasar di Bogor bukan di London. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Mana tuh Ibu? Kamu teh beneran sakit? Ya sok atuh istirahat heula. Tong kemana-mana bisi ayana naon di jalan. Sok bilang sama ibu aja ya. Kamu ke kebun sekarang ya. Iya. Yuk, masuk. Pusing ya. Seger. Ini. Neng, bangun yuk. Mam heula. Mam ya.
masih agak pusing. Lihat, ibu bikin bubur. Masih anget. Diemamnya. Sok disuapan ku ibu. Bismillah. Enak? Enak, Onti. Deui atuh. Alhamdulillah. Minumannya sok. Onti baik banget ih. Atuh kumaha dah. Ibu makan juga punya anak. Ya. Jadi sok karunya, kasihan. Udah, minumnya. Ambil ya. Neng. Neng teh kenapa? Nggak apa-apa, Onti. Cuma jadi ingat Mama. Aduh, kalung saya mana ya? Kalung saya kemana ya? Kalung kayak kalung di dia mah nggak ada. Aduh itu loh Ongki, saya tuh selalu pakai kalung itu. Itu kalungnya kalau dibuka ada foto almarhumah mama saya. Aduh gimana ya? Masya Allah, atau di mana? Aduh Ongki, yaudah saya cari kalung dulu ya. Kekela, Mau kemana? saya mau cari kalung di luar ya. Ongki tolong cariin di sini, siapa tahu ada di kamar atau di kamar mandi atau di dapur gimana ya? Ya Ongki ya, tolong ya. Tak budak. Mana ya? Gimana ya? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Kamu teh kenapa? Lagi nyanyi. Oh, kirain lagi nangis. Habis sedih gitu. Emang lagi nangis tau. Beneran lagi nangis toh. Kirain gitu lagi persiapan buat manggung gitu, nyanyi lagu sedih ya kan. Kali kamu penyanyi dangdut. Beneran tuh kamu penyanyi dangdut, bukan? Mama. Loh, serius ini aku nanya. Soalnya kemarin ibu bilang sama aku, dia kayak pernah lihat kamu gitu di mana. Aku juga. Iya, maaf. Mama kamu teh kenapa? Mama hilang. Mama kamu hilang? Hilang di mana? Mama udah meninggal. Waalaikumsalam. Ya Allah, Neng. Masya Allah, dari mana aja kamu teh? Nanti mau ya jadi pengganti mamanya Nadia yang udah meninggal. Iya, Neng. Insya Allah, Ibu mau. Udah atuh ya, jangan nangis terus. Ya. Mas, Nadia? aku bawain makanan buat lo. Kamu teh bisa masak? Ya sebenarnya nggak bisa sih, cuma tadi diajarin sama nyokap. Oh, kalau gitu pasti enak nih makanannya. Ya udah, ayo kita makan di sana ya, berdua.
Ya udah gini aja tuh, biar kita romantis kayak di sinetron-sinetron. Jadi tahun depan ya, di tahun depan itu, di bulan yang sama, di tanggal yang sama, kita ketemuan di danau. Di danau. Iya, kita ketemuan aja di danau. Nomor 11. Bener kok. Desa Taman Sari, RT 5, RW 3, nomor 11. Berarti benar nih, nggak apa-apa. Oke. Aduh. Lah. Udah kebuka. Bodoh. Capek banget. Kecil amat sih nih. Wah. Tunggu. Astaga, tempat tidur gue diinjek-injek gimana sih? Itu kecoa, itu tuh di situ, di bantal itu di situ loh. Gak ada, udah. Itu jelas-jelas ada gitu di kasur. Lu tuh ya udah kayak orang bener tau gak lu? Kasur gua lu injek-injek pakai sepatu, udah kayak sepatu lu bersih aja. Sembarangan kasur lo jelas-jelas ini kasur gue. Nadia yang artis itu kan? Lu ngapain kesini Nadia? Lu ada syuting apa? Sinetron apa syuting film? Kalau ada syuting gua mau dong ikut. Peran-peran kecil juga gak apa-apa. Males banget. Lo siapa? Lo ngapain di kamar gue? Wah, lu sotoy juga ya ini kamar gua. Lu artis gila, lu sedeng lu ya, lu jangan-jangan artis penuh dengan sensasional lu ya? Apa lu artis penuh dengan setting-settingan? Lo sekarang yang ngaco. Jelas-jelas ini tulisannya kamar gue tuh di sini. Kamar nomor 8, ponokan nomor 11 ya kan? Nih, lihat sendiri. Tuh. Bener kan? Kalau dari kamar sih benar nih kamar nomor 8. Tapi ada yang salah. Nih pegang lagi. Mendingan lu ikut gua sini. Cepetan. Hah? Taruh! Itu orang. Jalan cepet amat sih. Sini, gua kasih tunjuk. Ya masa gue tinggalin? Menurut lo? Nih, gue kasih tau sama lu ya. Pondokan ini khusus cowok, itu gue nempatin 11A. Lu bisa lihat kan 11A? Nah, pondokan cewek itu 11B, tempatnya ada di belakang tuh. Tuh, sono. Sekarang lu cek deh. Nyengir lu. Iya ya, sorry. Alhamdulillah, udah masuk tahun ajaran baru. Sekarang aku udah kelas 3. Jadi aku harus semangat, aku harus makin pinter. Ya. Namanya juga sekolah gratis. Jadi harus dimanfaatin dengan baik. Dimas! Awas, hati-hati. Akhirnya kita masuk sekolah lagi. Iya. Iya. Kamu teh kemarin liburan kenaikan kelas kemana? Kemarin teh cuman bantuin ibu ngurusin ini, kebun bunga peninggalan bapak. Ay, sedih amat kamu liburannya kayak gitu. Ya biasa aja kali. Ya yang namanya liburan tuh kan nggak perlu harus jalan-jalan, piknik kemana. Ya nemenin ibu sama aja kok. Ya sih. Nadia? Loh,
bentar. Ih, Dimas. Iya. Dimasnya nggak ada, adanya aku. Apaan sih? Mana ya dia? Selamat pagi semua. Semangat sekali kalian ya. Ya, hari ini adalah hari pertama saya mengajar di hadapan kalian semua. Pertama-tama saya ingin tanya dulu nih, bagaimana kabarnya? Sehat? Baik? Baik. Kelihatannya muka kalian fresh. Ya, ini nggak apa-apa ya kalau misalnya saya ada sedikit ngobrol supaya suasana itu nggak canggung. Perkenalkan, nama saya adalah Romi. R-O-M-I. Siapa nama saya? Romi. Wow, good job, good girl. Kok gue jadi deg-degan gini ya? Jadi jawabannya adalah 3x kuadrat dikurangi 15c plus c. Apakah sudah jelas? Udah, anak nggak beres ya. Oke. Nadia, tenang. Oke. Kalau saya lihat. Oke, cukup selesai pelajaran kita untuk hari ini. Nanti setelah saya ada guru baru juga yang akan mengajar kalian. Oke, selamat siang. Sampai ketemu besok ya. Selamat siang anak-anak. Halo, nama saya Nadia. Saya di sini akan mengajar kesenian. Ya. Bener juga kan dugaan gue. Nadia
Nadia? Hei, Nadia? Nadia? Bu Nadia? Aku teh kaget ternyata kamu beneran guru aku ya. Gue juga. Hah? Maksud saya, ibu juga kaget begitu tahu kamu ternyata murid ibu. Terus kamu kenapa tuh nggak bilang sama aku kalau kamu guru di SMU Taman Sari? Emangnya penting apa? Ya penting lah buat aku, kan aku suka sama kamu. Ya itu sih urusan kamu ya. Kalau saya sih nggak inget tuh pernah ada saya ngomong suka sama kamu. Nggak mungkin. Kamu teh pasti suka sama aku. Oke, sekarang gini aja deh. Sekarang kamu lihat mata aku. Terus kamu bilang kalau kamu nggak suka sama aku. Ayo, coba. Bisa nggak? Kamu jangan kurang ajar ya sama saya. Kamu tuh harusnya ingat sekarang saya itu guru kamu dan kamu itu murid saya. Umur kamu kan juga 2 tahun lebih muda dari saya. Kamu nggak pantas ngomong kayak gitu. Ya. Nadia, Dimas, kalian ngapain di sini? Ah, Bu, pulang bareng sama saya aja ya. Kan rumah kita deketan. boleh? Loh. Mas, coba duluan ya. Kamu hati-hati di jalan. Enak aja tuh orang datang-datang asal jemput aja. Saya dari tadi usaha nggak dapet. Nah, apa sih Dimas pakai jadi murid gue segala? Gue pikir kita seumuran. Ini gue yang unyu. Atau emang dia mau kayak ketuaan sih? Iya, ngapain sih gue pakai jadi guru segala? Papa nih, aku mau jadi artis suruh jadi guru. Nadia, Papa kirim kamu ke sana bukan untuk senang-senang. Kamu harus jadi pengajar yang benar. Kamu jangan malu-maluin Papa dong sebagai pendiri Yayasan Taman Sari. Bu Nadia, Pak Romi, tadi saya sempat mampir ke pondokan, tau-taunya ibu udah nggak ada. Bu, kan saya pernah bilang kalau misalnya ibu mau ke sekolah, itu bareng sama saya aja, saya ikhlas. Daripada ibu jalan kayak gini jauh loh. iya Pak, saya lupa. Tadi malah main langsung jalan aja. Iya, iya. Bu, hari ini saya melihat dandanan ibu tuh ada yang beda deh. Hah? Ibu kelihatan lebih, maaf ya, ibu kelihatan lebih cantik, lebih natural. Ya, saya ngomong gini nggak ada maksud apa-apa loh, Bu. Saya cuma ingin memuji ibu aja dari hati saya yang paling dalam. Udah itu aja. Makasih pujiannya. Ayo dong naik, kita telat loh. Beneran nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa dong ibu. Ayo naik kita telat loh.
Wulan tunggu. Mulai besok kamu teh nggak usah bawa sepeda lagi ya? Kamu teh mau terjemput aku? Oh iya, mulai besok aku antar jemput kamu tiap hari tapi pakai sepeda, nggak apa-apa kan? Ya aku mah asal sama kamu naik sepeda, jalan kaki aku mah hayu aja tuh. Salah ngomong nih kayaknya. Udah kebayang ribetnya mesti antar jemput Wulan. Aduh. Hei, kok kamu malah bengong? Saya katanya mau bantuin. Oh, iya ya. Nggak ada yang bercanda doang. Itu tuh, muridnya di sana. Ingat ya, ini tuh sekolah. Gak boleh pacaran apalagi sambil gandengan tangan. Iya, ibu juga ngapain pegangan tangan di situ? Dit, kenapa tuh tangan aku dilepasin? Nggak enak tuh ntar dilihat anak-anak disangka kita bobogohan. Biarin we orang-orang pada taunya kita pacaran. Dim, Dimas teh kunaon sih? Aneh amat, tadi gandeng-gandeng, sekarang dicuekin. Kita lewat sini, Dim. Aspalnya bagus, satu lewat sini aja. Atau muter-muter kalau lewat sini. Bu Nadia, Ibu maaf. Wulan, boleh turun dulu sebentar, Wulan? Ini nggak tahu nih sepedanya nggak bisa dikayu. Ya, sebentar ya. Ntar malam ada acara nggak, Bu? Ntar malam. Iya nih, nggak tahu kenapa. Enggak. Aku nggak ada acara ntar malam. Kenapa? Jangan bilang Pak Romi mau ngajak aku jalan-jalan. Ya ampun, serius Pak Romi. Kita mau jalan-jalan. Iya. Saya mau ajak Ibu nonton di kota. Kita mau pergi nonton. Ya ampun, aku udah lama banget gak pergi nonton. Kita mau nonton apa Pak Romi? Aku mau banget. Kita mau nonton apa? Kita mau nonton apa? Bu Nadia sehat kan? Ibu nggak sakit kan? Masa aku sakit? Enggak lah, justru ini tuh karena lagi seneng banget, seneng diajak pergi nonton sama Pak Romi. Aku tuh udah gak sabar banget. Wulan, malam minggu besok teh, ayo kita nonton yuk. Mau nggak? Di Bogor. Dimas teh kenapa ini ngajakin aku nonton film tiba-tiba? Padahal kan biasanya dia mah cuek sama aku. Wulan, mau nggak? Iya, mau aku teh mau. Dimas teh sama Bu Nadia sebenarnya ada apa ya? Dimas, Wulan, kok kalian lewat sini? Oh ini Pak, biasa. Lagi jalan-jalan ya, namanya juga PDKT. Iya kan? Iya kan ya? Oke, anak-anak. Kemarin kan saya udah sempat mengajarkan tentang drama. Nah, sekarang saya mau kalian lebih memahami lagi tentang drama dengan cara kita menonton drama Korea. Yeay. Oke, kalau gitu
Bagus nggak? Bagus. Jadi gitu ya anak-anak. Makanya sekarang kalian tahu kan kenapa industri hiburan Korea itu sangat maju, baik di dunia dramanya atau di dunia musiknya yang terkenal sebagai K-pop gitu. Nah kalau gitu sekarang saya mau ajarin kalian berakting ya. Bu, Ya? tapi kan akting ibu tuh biasa aja, standar, ya kan? Sinetron ibu aja ente bagus-bagus pisan, kurang top, ya kan? Ya emang kalau jadi artis saya nggak begitu jago-jago amat. Tapi kalau cuma ngajarin kalian acting sih pasti saya bisa. Oke ya, Bulan sini. Mulain gue tuh, Bu. Oh nggak apa-apa. Yuk sini jangan malu-malu, sini yuk latihan sama saya. Loh, kenapa itu? Cina pingsan, Bu. Pingsan. Yaudah kalian ayo dong, ayo bantuin gimana sih? Ayo semua langsung, ayo bantuin gotong-gotong. Kamu beneran seharian gak makan? Ibu saya jadi TKW, Bu. Tapi sampai sekarang udah nggak pernah ada kabar lagi, apalagi ngirimin uang buat saya. Bapak saya juga udah kerja di Jakarta, tapi udah nggak pernah ada kabar lagi. Jadi saya sama adik saya jarang makan. Loh, kok nggak dilanjutin? Makan dong. Saya nggak enak, Bu. Di sini saya enak-enak makan, sedangkan adik saya lagi sakit di rumah. Kamu udah bawa dia ke dokter? Saya nggak ada biaya, Bu. Ya ampun, kamu tuh kalau emang butuh biaya, kamu ngomong aja sama saya. Ini buat apa, Bu? Kamu pakai nanya. Ya ini biaya buat adik kamu ke dokter. Saya nggak enak, Bu. Apaan sih kamu pakai nggak enak-enakan segala? Nih, ambil. Bener, Bu. Iyalah masa saya bercanda. Ambil. Makasih ya, Bu. Ya udah, makan lagi dong. Iya diem. Bu, saya teh mau ngasih tahu sesuatu Apaan? tentang Bu Nadia. Kenapa Bu Nadia? Kemarin tuh, Bu Nadia teh ngajakin satu kelas untuk film drama Korea, Bu. Terus ada adegan dewasanya, Bu, gitu-gitu. Hah? Atau masa guru ngajarinnya kayak gitu, Bu? Yang bener kamu? Ini teh nggak bisa didiemin. Harus dilaporkan ke kepala sekolah. Sok atuh, Bu, laporin, Bu. Nah dulu, saya teh lagi makan. Sekarang aja tuh, Bu. Nggak bisa, saya teh lagi lapar. Ini aja nungguin nasi. Nadia, kamu jangan bikin papa malu. Mana ada guru yang ngajarin murid pacaran? Pak, Nadia tuh nggak pernah nyuruh-nyuruh mereka pacaran, ngajarin mereka pacaran. Nadia itu cuma ngajak mereka nonton film drama Korea, udah gitu doang. Supaya mereka tuh bisa belajar acting. Papa nggak mau tahu alasan apapun juga. Kamu harus segera pulang dan fasilitas yang dari papa tarik semua. Loh, Pak, Papa nggak bisa dong, Pak, dengar cerita cuma dari satu pihak gitu. Kenyataannya tuh beda sama yang cerita Papa denger itu. Nadia, kamu anggap sekolah itu milik papa sendiri. Jadi kamu bisa seenaknya. Kamu main-main ya. Papa tetap harus bertindak tegas sama kamu. Anak-anak, hari ini adalah hari terakhir saya ngajar kalian. Karena mulai besok, saya sudah harus pergi dari sini. Tapi kenapa tuh, Bu? Apa gara-gara drama Korea yang diputar kemarin? Lebay ita Kepsek mah, gitu aja nih dipermasalahin. Iya, nggak ada gimana-gimana juga. Makasih ya atas dukungan kalian. Tapi saya tetap harus pergi. Karena hal ini udah diputusin oleh rapat guru. Enggak satu. Kalian mah pada lebay, biarin gue, Bu Nadia pergi. Tapi kan Bu Nadia baik.
Iya, guru baik di sekolah ini mah nggak cuma Bu Nadia aja, banyak. Bulan. Bu Nadia. Bu Nadia. Bu, tunggu, Bu. Tenang anak-anak, tenang. Bu Nadia nggak boleh pulang, Pak. Bu Nadia harus tetap di sini. Iya, Tenang dulu anak-anak. Maaf ya. Ini sudah merupakan keputusan kepala sekolah dan ketua yayasan bahwasan Bu Nadia bakal dikeluarkan dari sekolah ini. Bu Nadia nggak bersalah, Pak. Bu Nadia nggak boleh pergi. Bu Nadia harus di sini. Kami semua cinta sama Bu Nadia. Iya, Tenang. Tenang anak-anak, tenang. Sabar. Ada apa ini, Pak? Pak Mandala. Papa? Kok di sini? Apa? Walaupun Nadia ini anak saya, tapi peraturan harus ditegakkan. Siapa yang salah harus dihukum. Nadia tidak bisa mengajar di sini lagi. Dan dia harus pulang. Tidak bisa gitu, Pak. Kami di sini masih mencintai Bu Nadia, Pak. Please, Pak. Kami semua di sini cinta, Pak, sama Bu Nadia, Pak. Tenang. Oke, kalau gitu tolong tenangkan anak-anak biar kita diskusikan lagi. Silakan. Baiklah, kita akan mendiskusikan lagi untuk mengambil keputusan yang tepat. Anak-anak suruh masuk. Anak-anak suruh masuk ke kelas. Anak masuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa? Kenapa, Nadia, Kenapa, Pak? Papa ingin menyampaikan hasil rapat Papa dengan kepala sekolah dan para guru. Oh. Terus gimana, Pak, keputusannya? Kamu boleh terus mengajar. Karena murid suka dengan cara kamu mengajar. Serius, Pak? Bapak serius? Ya ampun, makasih ya, Pak ya. Kalung kamu kemana? Oh. Hilang, Pak. Kok bisa hilang? Maafin Nadia ya, Pak. Nggak bisa jagain peninggalannya Mama. Ya sudah, yang penting
Sekarang kamu ngajar dengan betul. Ya? Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Selamat siang anak-anak. Ai, kok nggak jadi pergi sih Bu Nadia teh? Nyebelin amat. Syukur deh Bu Nadia nggak jadi pulang. Masih bisa ketemu dia terus. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih karena berkat dukungan kalian, saya bisa kembali mengajar di sini. Kita juga senang kok, Bu. Bu, saya loh Bu yang paling kangen di sini, Bu. Yaudah, kita langsung aja ya masuk ke pelajaran. Siap, Bu. Jadi, saya Bu Nadia, sini benar. Dimas, kamu ini apa sih? Sini. Dimas, kamu ini apa sih? Kok apaan sih? Oh iya. Kamu nih bikin ibu kaget aja deh. Jangan pegang-pegang tangan ibu sembarangan dong, ini tuh sekolah. Gak enak dilihat orang. Iya, Bu. Iya, maaf. Bu, jadi gini, saya teh sebenarnya mau ngajak Ibu nonton nanti malam di kota, Bu. Bagus filmnya. Ibu mau ya? Ya, Ibu kok diem? Bu, beneran ya, Bu. Itu di kota filmnya bagus banget. Ibu nyesel kalau Ibu nggak nonton. Ya, Bu, cuma nonton sama saya kok. Berdua, Bu. Beneran nggak ada yang lain. Ya, Ibu mau ya? Ayo dong, Bu. Please, Bu. Bu, please. Ibu mau ya? Ya gimana ya? Ibu mau nonton sama saya. Duh, kok Ibu ketawa? Ibu mau ya? Oke. Iya, yaudah. Aku teh seneng banget bisa jalan sama kamu malam ini. Seneng sih seneng. Tapi nggak gandeng-gandengan tangan juga kali. Nggak komplit ah. Dimas, aku tuh mau ngomong serius sama kamu. Elah, aku tuh udah tahu kamu pasti mau ngomong apa. Pasti ngomong itu kan? I love you too. Sini. Ya. Tuh kan. Kamu nggak apa-apa? Hah? Tuh kan, mendingan tadi dipeluk aku ya kan, kamu nggak bakal jatuh.
Iya. Ada yang luka nggak? Ada yang luka? Kira-kira gimana? Kayaknya sih nggak ada yang luka. Iya. Hebat deh. Si Dimas dia bawa anjing Bu Nadianya. Oh, pugunya lain mah si Dimas teh bikinna kan kolotnya. Aduh. Kenapa? Dimas. Dia. Sini dong. Aduh. Iya. Hebat. Mas, hebat mana bisa bawa anjing Bu Nadia kayaknya. Ini nggak nama bobogohannya jeung nu kolot sih. Ini foto di mana? Alah, tong sok elak gitu Mas. Tang geus buktiin aja. Tuh, lihat dong fotonya aja. Nepi mesra kieu Dimas. Aduh. Loh, kok bisa ada foto-foto ini? Ibu dapat dari mana? Sekarang teh nggak penting ya Bu, saya dapat foto-foto itu dari mana. Nu penting teh ayeuna coba Ibu jelasin gimana tadinya bisa ada foto-foto kayak begitu. Udah atuh Bu, sadar Ibu teh guru, jangan malu-maluin. Saya teh malu Bu sebagai guru. Tuh, denger Bu, gimana coba kalau sampai anak-anak nanya ke saya teh mau jawab apa Bu? Bingung kan saya? Coba atuh Ibu, tengerakeun kitunya Bu. Selamat siang Ibu yang saya hormati. Ada apa ya ribut-ribut? Gak enak loh Bu sama murid-murid didengar sampai kelas sebelah. Iya sih Pak Romi, coba lihat deh Pak Romi. Itu kelakuannya Bu Nadia ada aja ulahnya. Oke, Ibu Nadia, ini ada masalah apa Bu? Aku jadi gini loh Bu. Di sini saya ingin menjelaskan, mohon maaf jangan salah paham dulu. Saya sama Ibu Nadia memang ada hubungan spesial. Iya, dan sengaja memang saya tidak publikasikan ke orang-orang kok Bu. Jadi gini, kenapa foto ini bisa terjadi? Awalnya memang saya tuh lagi kencan dengan Ibu Nadia. Dan nggak sengaja ketemu sama Dimas. Iya Bu. Cuman yang saya agak bingung Bu ya, kenapa foto ini cuman ada Bu Nadia dan Dimas aja? Kenapa saya nggak ada? Sayang, ini siapa yang mau coba-coba fitnah hubungan kita? Aku nggak tahu. No, kan? Denger kan? Ibu Nadia aja bilang nggak tahu. Pak Romi, tadi makasih ya udah bantu nyelamatin aku. Iya, nggak apa-apa kok. Aku juga ikhlas ngelakuinnya. Karena memang aku nggak mau wanita yang aku cintai dapat masalah, deh itu aja. Apa? Kamu cinta sama aku? Iya.
Cuman soal itu kamu nggak usah jadikan beban pikiran. Aku paham. Hati kamu bukan untuk aku, tapi buat Dimas kan? Gak apa-apa, aku bisa terima. Tapi aku nggak ada apa-apa kok sama Dimas. Kalau ada apa-apa juga nggak masalah kok. Aku sadar memang cinta itu nggak bisa dipisahin atau dipaksakan. Lagi pula juga zaman sekarang itu udah nggak hal yang aneh lagi kok kalau misalnya cewek suka sama cowok yang lebih muda. Aku bisa ngertiin itu semuanya. Coba kamu hitung lagi deh. Sebentar lagi Dimas juga udah lulus SMA kan? Dia akan kuliah. Setelah itu kamu sama dia bisa melanjutkan hubungan. Makasih ya Pak sekali lagi. Pak Romi baik banget. Yuk. Itu dia Dimas. Pasti dia salah paham. Aku coba susul dia. Ya. Dimas, sebentar. Bapak mau bicara sama kamu. Dimas. Udahlah, Bapak nggak usah ngomong apa-apa lagi sama saya. Saya udah tahu kok. Bapak pasti udah jadian kan sama Bu Nadia? Dimas, kamu itu salah paham sama Bapak. Terserah Bapak mau ngomong apa sekarang. Tapi yang jelas sekarang Bapak udah seneng kan? Ya kan? Apa sih maksud kamu? Saya nggak ngerti. Gara-gara foto saya sama Bu Nadia udah kesebar di mana-mana, udah jadi bahan cibiran orang, iya kan? Jadi kamu menuduh saya yang menyebarkan foto itu? Ya terus siapa lagi kalau bukan Bapak? Saya harap bukan kamu orang yang pilih Nadia ya. Ternyata kamu bukan orang yang dewasa, sama seperti dekat umur kamu. Maksud Bapak? Nadia suka sama kamu. Dan saya tidak ada niat sedikit pun untuk merebut Nadia dari kamu, Dimas. Jadi jangan sampai tuduhan kamu membuat Nadia ilfil sama kamu nantinya. Pak. Saya minta maaf, Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Terus kira-kira siapa tuh Pak yang nyebarin foto saya sama Bu Nadia? Ayo. Duduk. Temen banget kamu teh kesini sering-sering atuh. Ya. Iya. Aku bikin minum dulu ya sebentar. Enggak usah repot-repot tuh. Gak apa-apa. Sebentar. Ternyata bener, Wulan pelaku penyebaran foto itu. Sakit tadi minum. Maaf lama. Sakit. Aku udah gak haus lagi, Wulan. Kenapa? Wulan, aku datang ke sini karena aku cuma mau bilang sesuatu sama kamu. Aku tuh cinta sama Bu Nadia. Sampai kapanpun, aku akan selalu sayang sama dia. Sekalipun dia nolak aku, dia nggak mau sama aku, nggak apa-apa. Tapi yang jelas, bukan artinya semudah itu aku bisa gantiin posisi dia dengan orang lain. Permisi. Dim.
Eh, Wulan, kamu teh ngapain kesini? Ya jenguk kamu. Aku teh khawatir katanya kamu itu sakit. Makanya nggak bisa ikut pentas. Itu si Jaya yang gantiin kamu jadi pangeran. Ih, Iya udah mendingan kita ngobrol di luar aja ya. kunaon atau kamu tuh harus istirahat? Enggak, udah di luar aja nggak apa-apa. Yuk. Ini kalung nggak boleh dipegang. Sini. Kalau saha iya teh. Sini. Sini balikin kalungnya, Wulan. Udah sini. Wulan, kamu ada di sini juga? Ibu. Kalung ini? Jadi selama ini kamu yang ngambil kalung ini? Aku nggak ngambil, aku nemu itu di jalan. Terus kalau kamu emang nemu, kenapa kamu nggak cari pemiliknya? Ya masa iya, aku tanya satu-satu gitu siapa yang punya. Ntar kalau mereka ngaku-ngaku gimana? Dimas, kalung ini tuh punya saya. Ini tuh kalung peninggalan almarhumah mama saya. Nih kamu lihat ya, iya kan? Ini foto almarhumah mama saya tuh udah hampir gila tau gak sih nyariin kalung ini. Kamu bisa-bisanya santai-santai nyimpan kalung ini kayak nggak ada salah. Kelewatan kamu ya. Nadia kan udah aku bilang, aku nggak tahu itu punya siapa. Oh, aku tahu. Kamu pasti sengaja kan nyimpan kalung ini. Karena kalung ini kalung emas. Kamu pengen jual kalung ini kan? Ngaku kamu. Astagfirullahaladzim. Nat, kamu tega kamu tuduh aku seperti itu. Aku nggak mungkin lah ngelakuin hal seperti itu. Kamu jahat banget tau nggak? Kamu yang jahat. Bu Nadia, emangnya ibu nggak percaya sama Dimas? Nggak mungkin lah anak itu menjual kalung yang sebenarnya bukan haknya dia, Bu. Saya percaya kok. Tapi ya, aku tetap harus pergi. Bukan karena aku ngerasa Dimas mau ngejual kalung ini, cuma kalau aku nggak pergi, aku nggak bakalan bisa ngebunuh perasaan aku ke Dimas. Sementara aku tahu hubungan kita tuh nggak bakalan bisa diterusin. Iya, aku terima alasan kamu. Cuman dengan cara kamu mengambil keputusan seperti ini, bukan berarti kamu buat dia marah, lalu sengaja kalian bisa menjauh kan? Bukan itu sebenarnya tujuan kamu kan, Nadia? Makasih udah nganterin aku sampai sini ya. Sampai ketemu lagi. Naik. Dimas. Beruntung sekali kamu mendapatkan tulus cinta Nadia. Di tanggal dan bulan yang sama, aku sama Nadia janjian untuk ketemu di sini. Ya, kita jatuh cinta, makanya kita janjian.
Kalian tahu nggak Nadia di mana? Soalnya aku nggak tahu. Nadia nggak dateng. Nadia nggak nepatin janjinya. Ya, dia nggak datang ke tempat pertama kali kita ketemu. Mungkin menurut dia itu aku cuma anak kecil dari kampung yang nggak punya harapan. Ya, selain kamu emang masih kecil, ternyata kamu juga orang aneh yang hobinya ngobrol sama bunga. Nadia, kamu tuh kapan datang? Aku udah datang dari tadi. Aku tadi datang ke danau, terus kamu nggak ada. Aku sempat sedih, sempat kecewa juga. Aku pikir kamu nggak datang. Taunya kamu malah lagi di sini ngobrol sama tanaman, sama bunga-bungaan kayak orang gila sendirian. Jadi kamu datang ke tempat kita pertama ketemu? Kamu nggak lupa sama janji kamu? Aku bukan tipe orang yang gampang ngelupain janji, Dimas. Ya udah sekarang aku mau bilang kalau aku udah bukan anak SMA lagi, aku udah lulus. Dan kamu harus tahu ya, aku itu dapat beasiswa kuliah di Jakarta. Iya, beneran. Dan itu semua karena aku menang cerdas cermat sebogor. Kamu serius? Serius kamu? Kamu hebat banget tau nggak? Ya, dan karena aku udah bukan anak SMA lagi dan kamu juga bukan guru aku lagi, itu artinya kita udah boleh pacaran dong. Nih anak malah mikirin pacaran mulu. Kamu tuh harusnya jangan sia-siain beasiswa kamu, belajar yang benar. Tadi itu kamu nolak cinta aku ya? Kok ngambek sini. Aku itu nggak nolak kamu. Aku cuma minta nanti setelah kamu udah dapat gelar sarjana kamu datang deh ke rumah aku. Waduh, lama banget. Kamu nggak tahu aja, cewek di kampus tuh cantik-cantik banget tahu. Kamu tuh harus kenal sama banyak orang dulu. Kamu harus lihat-lihat, kamu harus kenalin banyak orang sampai nanti kamu nemuin satu pilihan. Ya udah, kalau gitu aku bakal lakuin apa yang harusnya aku lakuin dan aku harus dapetin gelar sarjana. Setelah itu, aku temuin kamu. Kenapa? Karena kamu tuh perempuan yang paling baik dan paling indah dari semua yang pernah aku temuin.